Perbedaan di antara kaum muslimin, terutama di akhir bulan Ramadan, terkait bolehkah membayar zakat dengan nilai atau dengan uang atau harus dengan makanan pokok. Ini semua kembali kepada dua kesimpulan. Ulama yang mengatakan keharusan harus membayar zakat dengan makanan pokok adalah ulama-ulama yang sangat berpegang teguh dengan nas-nas secara tekstual, sebagaimana hadis yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah memerintahkan dan mewajibkan setiap muslim merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun dewasa, untuk mengeluarkan zakat fitrah satu sok, baik tamar ataupun gandum. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ulama mengatakan wajibnya membayar zakat harus dengan sebagaimana teks hadis, dengan makanan pokok yang kita makan. Kemudian para alim ulama yang mengatakan boleh membayar zakat dengan nilainya atau dengan uang, mereka melihat bahwa maqasidut tasyri' fi zakati, bahwa tujuan disyariatkannya membayar zakat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Adalah bukan makanannya, tetapi tujuan intinya adalah untuk mencukupkan kebutuhan orang fakir dan miskin atau para mustahik pada hari itu, agar mereka tidak meminta-minta, sehingga mereka bahagia dan sama, tidak memikirkan keperluan hidupnya. Mereka berbahagia sebagaimana orang-orang yang kaya berbahagia. Dan ini merujuk kepada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada sebagian menilai hadis ini dhaif, tetapi sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang sahih karena banyak syahid atau penguatnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang dikeluarkan oleh Imam Darqutni dalam sunannya, Al-Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, dan kemudian beliau bersabda, agunuhum fi hadzal yaum, cukupkanlah hari ini mereka. Dalam riwayat, agunuhum anit tawafi hadzal yaum, cukupkanlah mereka orang-orang fakir dan miskin dari meminta-meminta di hari raya ini. Karena itulah jemaah sekalian, maka tujuan dari pensyariatan zakat fitrah secara khususnya dan zakat yang lain adalah untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang yang memerlukan pada hari raya tersebut, agar mereka bahagia sama dengan yang lainnya. Nah, dari sinilah maka ulama-ulama yang kedua yang membolehkan membayar zakat dengan nilainya dengan uang itu melihat tujuannya adalah itu yang utama, sehingga untuk mencukupkan kebutuhan mereka, apalagi di zaman yang serba modern seperti ini, tentunya lebih baik dan lebih bermaslahat dan lebih mudah dan lebih praktis itu membayar zakat dengan nilai atau dengan uang, atau yang semakna dengan hal tersebut. Dan ini faktanya. Karenanya maka lembaga Bahsul Masail PBNU, Muhammadiyah, bahkan MUI sendiri mengeluarkan fatwa bolehnya mengeluarkan zakat dengan uang ataupun dengan nilainya. Dan begitulah fakta di dunia hari ini, seantero dunia mayoritas kaum muslimin hari ini membayar zakat dengan nilai atau dengan uang, bukan dengan makanan pokok. Kenapa? Karena mereka melihat kemaslahatan yang dilihatnya. Sebagai penutup, ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari, ketika Mu'adz diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Yaman, maka ketika datang waktu zakat, beliau berkata kepada ahlul Yaman, "Utuni bi'aradin siyabin khamisin au khamisin fi sadaqati makani syairi wa dhurrati." Berikanlah kepadaku, wahai orang Yaman, bahan pakaian, ya, bahan-bahan pakaian sebagai pengganti dari zakat kalian, gandum dan juga jagung, dan ini lebih mudah bagi kalian dan lebih mudah juga bagi para sahabat-sahabat di Madinah untuk memilih mana yang cocok bagi mereka zakat yang akan diterima. Lebih mudah dan lebih menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa membayar zakat tidak dengan makanan pokok itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya
Bagi seorang muslim yang baik dan bijak, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Silahkan berbeda, pegang teguh dengan prinsip dan keyakinan masing-masing, tetapi hormati yang lain, karena kita meyakini yang pertama punya dalil, yang kedua juga punya dalil, sama-sama punya dalil, berpegang teguh. Yang berbeda, yang salah adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Itu yang dilaknat dan itu yang menjadi ancaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.